Pertanyaannya diulangi, ada Pak Sumarlin mungkin, tapi jangan dipotong-potong ya teman-teman. Pertanyaan saya kepada Muslim, Anda jelaskan, menurut Allahmu semua manusia dilahirkan dari spermanya Adam, ya. Ini bicara dengan jenis penyatuan, ya, dengan Adam, persekutuan dengan Adam. Ini yang kemarin saya bicara ya, hukum-hukum kehidupan yang Tuhan tempatkan, ya, hukum kehidupan. Jadi dengan bersatunya kita dengan spermanya Adam atau di dalam persekutuan dengan Adam kita mati. Sekarang saya jelaskan, menurut surat As-Sajdah ini semua manusia yang lahir dari hubungan suami istri disebut zina, lahirnya sudah zina, ya. Bahkan menurut Muhammad disentuh oleh setan. Pertanyaan saya yang pertama, kenapa hina? Lahir sudah hina kalian itu. Yang kedua, mengapa 2000 tahun kemudian ada intervensi Tuhan? Yesus tidak dilahirkan dari Adam yang hina ini. Itu pertanyaan saya. Sekarang gini, aku boleh tanya nggak sama kalian ini? Yang Kristen ini. Tetapi sesuai topiknya. Silakan Pak Zainal bertanya tetapi sesuai topiknya. Pilih kalau pendek. Oke. Sekarang topik kita Isa Yesus Kristus. Nah, sudah bertanyalah sesuai topik, jangan lari-lari. Silakan. Ya, gini ya. Nggak tahu silakan siapa aja yang bisa jawab. Kan pada saat Gabriel menjumpain Maria itu, dia kan berkata bahwa nanti Allah akan memberinya seorang putra. Setelah putra ini lahir, kok kalian Tuhan kan ini dari mana rumusnya? Itu pertanyaannya. Sekarang saya tanya siapa yang mengambil Maryam? Jawab dulu baru ada lanjutnya. Siapa yang mengambil Maryam? Nggak ada ceritanya. Nggak ada ceritanya. Dia di Islam maupun di Kristen nggak ada ceritanya dia dihamili. Nggak ada itu kalimat dihamili itu nggak ada. Ketika Maryam hamil, siapa perbuatan siapa Maryam hamil? Ayo. Ya kalau begitu Tuhan kalian lebih kejam kalau kalimatnya seperti itu. Seorang perawan tanpa sebab akibat dia bikin bunting kan gitu akhirnya. Oke. Tapi jelas, sekarang pertanyaannya kepada Muslim, siapa yang membuat atau perbuatan siapa Maryam hamil? Itu aja baru kamu terus. Tidak membuat, di situ kan Allah memerintahkan Gabriel. Oke. Sekarang Maryam hamil atas perbuatan siapa? akan diberi seorang putra. Oh iya. Jadi jelas. Iya, dengan cara gimana? Ya Maria harus hamil, itu saja. Iya, jadi dia hamil itu perbuatan siapa? Itu saja. Jangan kau bilang seperti itu karena maknanya Tuhan membuat bunting manusia. Lu aja yang konyol. Maria bunting enggak sama Gabriel. Maria hamil sama Gabriel. Itu Bapak dapat cerita dari mana? Bapak baca di mana? Di Alkitab kalian itu kan begini. Jangan di Alkitab. Kalau baca Alkitab kita Bapak jadi keledai nanti. Di kitabnya Bapak saja kan ada. Oke, kita lewatin. Nah, yang jadi pertanyaanku setelah anak Maria ini lahir jelas-jelas kan di situ dikatakan bahwa Allah akan memberi Maria seorang putra, anak laki-laki. Kenapa kalian Tuhan dari mana rumusnya ini maksud saya? Dia makanya Tuhan dulu Pak. Saya tanya dong sama Pak Sebastian ini. Tapi namanya ya? Pak siapa ini? Zainal. Pak Zainal percaya nggak surat As-Sajdah ayat 7 dan 8? Halo, bisa dibukain nggak Pak Kodeks? Jangan di-mute, dia ke-mute kayaknya. Kalian jangan mute. Buka aja semuanya. Udah saya buka, Bu. Halo, Pak Zainal. Gimana kalian belum bisa jawab? Udah nanya. Ini gimana? Coba jelaskan dulu. Saya kan Muslim di rumah Kristen. Saya jawab. Saya jawab. Apa rumusnya? Yesus adalah Tuhan. Pak Zainal percaya nggak surat As-Sajdah ayat 7 dan 8? Bisa dikasih di deskripsi? Kristen sama Islam nggak ada kaitannya. Saya kan bertanya bisa dikasih Kristen. Harusnya kalian jawab secara Kristen. Inilah konyolnya. Kasih di deskripsi surat As-Sajdah. Jangan lari dulu ke Quran. Saya kan tanya versi Kristen. Ya dijawablah. Tadi aku bertanya pun siapa yang ulas siapa Maryam hamil belum dijawab. Masa itu sel telur dibuahi tapi nggak ada sel sperma itu. Kita jawab dulu aja pertanyaan dia. Nanti kita tanya. Surat As-Sajdah. Saya yakin dia tidak tahu apa-apa tentang Islam. Lanjut. Masih surat As-Sajdah. Ya kita gunakan aja logika yang sama surat As-Sajdah. Maksudnya Ibu Sofiatul akan membuat perbandingan supaya lebih Pak Zainal ini lebih paham. Dibuka dulu ayat Al-Quran. Surah keberapa itu Pak Zainal? Surat As-Sajdah surah keberapa? Pak Zainal, surah keberapa itu di dalam mushaf Al-Quran? Bentar. Aku surat 32. Kita pakai logika yang sama ya Pak? Supaya Bapak logikanya nyambung. Surah 32 ayat 7 sampai 8. Mana sih sebenarnya? Di Zoom kalian beginilah.
Bentar di mute, sebentar di Udah, mute. udah dibuka Zainal supaya kamu nggak ada alasan. Halo, telur bebek, Dibuka, nggak usah framing. telur bebek. Kasih di saya screen aja. Kasih di saya screen surat As-Sajdah, surat 32 ayat 7 sampai 8. Aku mau tahu apa jawab dia tentang hal ini. As-Sajdah itu surat berapa, Bu? Aku nggak mau jawab. Iya. Gimana Kristen bisa menuhankan anaknya Maria itu gimana caranya coba? Karena aslinya dia adalah Tuhan, Pak, yang menciptakan manusia, yang menciptakan Adam. Kan Gabriel mengatakan bahwa Sebentar, baca dulu surat ayat 7 sampai 8. dari mana Tuhannya? Sebentar, saya jawab. Ini saya jawab. Domba, Ya. baca domba. Ya. Ayat 7 dan 8 tolong dibacakan domba. 7 dan 8 bacakan. Yang memperindah segala sesuatu. Bismillah dulu, domba Bismillah dulu, baca. Enggak ada bismillah. Yang memperindah segala Kaitannya sesuatu. dengan Islam. Saya tanyakan baca dalil kok. Ini dalil loh. Gabriel datang. Nah, itu Juk. Yang Zainalnya kumaha ama? masih ada orang. Kita cewek. Zainal ah. Biar Loh, gimana sih kok nggak dibacain? Aku baca di mute. Oh, kenapa dia mute? Oke. Kalau dijelasin. Yang dia ciptakan dan yang memulai penciptaan, yang memperindah segala sesuatu, yang dia ciptakan dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina. Tanda kurung air. Benar nih ya. Di surat As-Sajdah 78, dia mengatakan, dia memulai penciptaan manusia dari tanah. Ini bicara Adam. Manusia yang pertama, Adam. Kemudian semua keturunannya itu dijadikan dari air mani yang hina. Artinya semua orang yang dilahirkan dari hubungan suami istri atau air mani itu hina nggak menurut surat ini? hina. Menurut Ina, tapi Hina, mereka Bu. tidak. Iya, hina. Mana orangnya dari mana? Saya mau tanya sama dia. Kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, yaitu air mani. Kok lari? Kok lari si Zainal ini? Kebanyakan mereka nggak tahu tentang Islam, Bu. Jadi kalau ditanya Islam kabur. Lihat ya, ini semuanya hina termasuk nabimu yang lahir dari air mani yang hina. Jadi semua keturunan Adam yang berasal dari hubungan suami dan istri itu hina menurut surat As-Sajdah ayat 7 sampai 8 ini. Sekarang pertanyaan saya kepada muslim, kenapa Yesus tidak dilahirkan dari hubungan suami dan istri, tidak dilahirkan dari air mani yang hina ini? Jawab saya. Halo, anybody home? Muslimnya ada Pak Munir. Ustadz akal sehat katanya. Enggak join juga dia itu disconnect. Iya. Kalau muslim ditanya, kejang-kejang keluar, Bu. Pasti. Sekarang Munir aja bijak gitu. Nah, coba jawab ini. Jadi menurut teologi mereka sendiri, kita pakai akalnya mereka ya, bahwa semua orang yang dilahirkan setelah Adam itu dilahirkan dalam keadaan hina. Pertanyaan saya, kenapa hina? Nah, yang kedua, mengapa 2000 tahun yang lalu ada intervensi Tuhan, ada seorang yang dilahirkan tidak dari air mani manusia yang hina? Itu pertanyaan saya, ya. Itu muslimnya cuma Silakan dijawab, dan nanti kita akan ke Quran 4 ayat 171, baru kita akan masuk ke dalam logika Alkitab. Kalau kamu bisa jawab ini, Pertanyaannya diulangi, ada Pak Sumarlin mungkin, tapi jangan dipotong-potong ya teman-teman. pertanyaan saya kepada muslim, Anda jelaskan, menurut Allahmu, semua manusia yang dilahirkan dari spermanya Adam, ya. Ini bicara dengan jenis penyatuan, ya, dengan Adam, persekutuan dengan Adam. Ini yang kemarin saya bicara ya, hukum-hukum kehidupan yang Tuhan tempatkan, ya, hukum kehidupan. Jadi dengan bersatunya kita dengan spermanya Adam atau di dalam persekutuan dengan Adam kita mati. Sekarang saya jelaskan, menurut surat As-Sajdah ini semua manusia yang lahir dari hubungan suami istri disebut hina. Lahirnya sudah hina, ya. Bahkan menurut Muhammad disentuh oleh setan. Pertanyaan saya yang pertama, kenapa hina? Lahir sudah hina kalian itu. Yang kedua, mengapa 2000 tahun kemudian ada intervensi Tuhan? Yesus tidak dilahirkan dari air mani yang hina ini. Itu pertanyaan saya. Sum Yusel. Atau ada yang Islam mau menanggapi, silakan dibuka. Halo. Kalau saya ditanyakan kenapa ini demikian, karena sudah ditetapkannya dalam Al-Quran. Kenapa? Anda ngomong kayak ketelan. Iya, Yang jelas dulu, Halo? kemarin. di kelelawar tuh kan. Halo, jelas nggak, Ustaz? Walet Halo. ya. Di sarang walet dia tuh. Ya, loh, ya. Karena memang demikian sudah disampaikan. Manusia itu hina, supaya manusia tidak membanggakan dirinya di depan penciptanya. Dia tahu penyampaian ayat ini konteksnya itu. Kalau menjawab kenapa hina, ya memang demikian pencipta. Makanya saya sudah ngomong berkali-kali Pak Sumarlin. Selama Anda tidak menerima kitab Taurat Musa, kitab para nabi dan kitab Mazmur, ya begini, Allah Anda tidak tahu kenapa Allah mau mengatakan dari air mani yang hina. Karena jawabannya ada di dalam Taurat. Saya kasih tahu kepada teman-teman ya, fondasi dasar Alkitab itu adalah kitab Taurat, dan tulang punggung daripada kitab Taurat adalah kitab Perjanjian. Makanya kitab Perjanjian itu harus dihafalin sampai ngelotok, harus dihafalin sampai ngelotok. Kejadian 1 sampai 50 harus bolak-balik dibaca, dibuka. Selama Anda tidak menerima kitab Taurat Musa, seperti ini jawabannya. Ya, oke, saya terima jawaban Anda. Allahu alam, hanya Allah yang tahu. Jawaban yang kedua, silahkan Pak Sandi jawab. Mengapa 2000 tahun yang lalu ada intervensi Tuhan?
ada seorang manusia yang tidak dilahirkan dari air mani yang hina? Ya itu diantara hal ya, pencipta kita melakukan apa yang dia kehendaki, memberi pertanda kepada manusia bahwa ada hal-hal yang di luar jangkauan manusia untuk dia mengajarkan kepada manusia bahwa ada esensi yang mengutusnya kalau Isa atau Yesus ya, ada intervensi dari pencipta kita bahwa ini loh ada kejadian yang luar biasa dan ibrah menjadi pelajaran bagi manusia. Jadi kalau mau Pelajarannya dikatakan apa, Pak? Memangnya ada manusia lain yang dilahirkan dari Roh Kudus dan firman Allah seperti Yesus? Pelajaran apa yang bisa kita dapat? pelajarannya diantaranya hikmah ya kalau saya pribadi ya. Wallahu yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apa yang dia kehendaki. Terus apa lagi tentang bahwa coba saya ingat-ingat ayatnya. Ya, bahwa pencipta kita mampu, ya, maha mampu untuk menciptakan dari sesuatu yang tidak ada, ya dari sesuatu yang di luar jangkauan manusia. Bahwa dia gitu, yang maha mampu untuk itu. Karena dia maha mampu untuk itu, dan kita tahu dia maha mampu untuk itu, maka tunduklah kepadanya. Itu pesannya, itu message-nya. Keliru. Itu tidak sesuai dengan Taurat Musa. Kalau sesuai dengan Taurat Musa, ya lain Musa. cerita sudah. Ya, kalau tentang Taurat Musa, Ya. saya belajar. Begini. Karena Anda mengatakan Islam itu meneruskan risalah nabi-nabi sebelumnya. Tetapi setelah saya belajar Islam dan Quran, ternyata ajaran Quran dan teologi, saya bilang teologi ya, pengertian Quran tentang apa itu dosa, asal usul dosa, apa itu takdir, ya, apa itu penghakiman, apa itu keselamatan, itu bukan hanya berbeda, Pak. 180 derajat bertolak belakang dengan nabi-nabi sebelumnya, pewahyuan yang di dalam Quran, ya. Jadi nabi-nabi sebelumnya misalnya ngomong dosa itu A, nabi Anda ngomong itu B. Nabi-nabi sebelumnya itu konsisten, Pak. Kejadian sampai wahyu. Jalan keselamatan itu begini. Itu diceritakan dari kejadian sampai wahyu. Dia ngomong ini loh, kalau kamu mau selamat tuh A caranya. Nabi Anda datang, Anda bilang oh enggak, jalan keselamatan itu C. Jadi doktrin dasar Quran itu bukan hanya berbeda. Saya kasih tahu ya, tapi bertolak belakang. Padahal Islam itu mengklaim dia meneruskan, meluruskan, menyempurnakan ajaran nabi-nabi sebelumnya. Setuju nggak ya teman-teman? Halo? Setuju. Dulu saya berpikir, dulu saya ini begini Mas Marlin. Halo, setuju. Dulu saya berpikir, Setuju, Bu. dulu saya berpikir bahwa agama-agama, ya baik Yahudi, Kristen, Islam, semua agama, itu menyembah Tuhan yang sama. Bedanya cuma pada permukaan atau cara ritual penyembahannya saja, superficialnya saja. Ya mungkin pakaiannya beda, kalau Muslim harus pakai jilbab, ya kan saya juga baru tahu ternyata Kristen Arab semuanya pakai jilbab juga, ya. Dulu saya berpikir begitu, Pak, tetapi Tuhannya sama. Perbedaannya adalah di permukaannya. Tetapi setelah saya mempelajarinya, Pak Wahyu Ilahi mungkin boleh mengkonfirmasi. Bukan di superficialnya, perbedaannya memang di fundamentalnya teologi. Itu jauh beda. Tuhan yang kita sembah tidak sama, ya definisi Tuhan Anda dengan definisi Tuhan para nabi sebelumnya. Saya bicara Musa, Nabi Yesaya, Yeremia, sampai Maleakhi, sampai Yesus, ya. Definisi para nabi ini tentang Tuhan itu sangat bertolak belakang dengan definisi nabi Anda tentang Tuhan. Pertama, ya itu menunjukkan bahwa Tuhan yang kita sembah tidaklah sama. Yang kedua, teologi dasar fundamental Anda jauh berbeda. Anda tidak bisa, Anda itu yang kita sebut dengan ahistri atau akronisme. Artinya Anda itu, Quran Anda itu tidak meletakkan tokoh-tokoh ini sesuai dengan timeline sejarahnya. Sejarahnya campur baur, campur aduk. Ya, ini yang saya buat sedang Maryam yang tertukar. Ya, nanti kita lihat lagi orang Samaria bisa ada zaman Musa. Itu bagaimana ceritanya itu orang Samaria bisa ada zaman Musa. Ya, jadi ini cerita yang campur aduk ini yang ada di dalam Quran. Setelah kita cek dan kita selidiki klaim kalian bahwa kalian itu meluruskan kitab sebelumnya dan nabi-nabi ternyata tidak cocok dengan apa yang kita temui di lapangan. Mungkin Pak Wahyu Ilahi boleh menambahi hal ini. Apa alasannya Pak Wahyu Ilahi? Mengapa di surat As-Sajdah ini dikatakan semua keturunan Adam lahir dari air mani yang hina? Dan apa alasannya 2000 tahun yang lalu ada seorang anak yang kudus dilahirkan dari perawan suci, lahir tanpa air mani yang hina? Teman-teman boleh jawab. Ibu Sofi bisa aku nambah. Apakah hubungannya Boleh. air mani itu kayak DNA dosa ya atau DNA iblis ya? Makanya dia hina gitu. Hah? Ya. Ya, Itu yang mereka tidak tahu. Itu yang selalu kita mengatakan dosa asal. Ngerti nggak, Pak? Iya. Mereka ingkar Mereka tapi mengatakan- Al-Quranisme ya. Iya, coba Anda lihat tadi jawabannya Pak Sumarlin, seorang ustadz. Dan saya lihat dia sudah mempelajari Islam cukup dalam. Dia saja tidak tahu alasannya kenapa manusia dilahirkan dari air mani hina. Betul nggak? Iya, hina itu dosa. Iya. Iblis itu Kenapa? konsepnya. Ya karena memang nggak punya kitab Taurat gitu, Pak. Udah nggak? Nggak bisa. Selama saya kasih tahu ya, selama kamu tidak menerima kitab Taurat Musa, kamu tidak mengerti apa. Karena di dalam Taurat Musa itu Taurat Musa, kitab Kejadian itu disebut Genesis atau Bereshit atau in the beginning. Itu asal muasal dosa, asal muasal keselamatan, asal muasal tatanan masyarakat, asal muasal semua Genesis atau awal mulanya di situ. Makanya saya mengatakan Anda bahkan tidak bisa tahu kitab Wahyu yang ditulis Rasul Yohanes kalau Anda tidak baca kitab Kejadian. Betul apa betul? Iya. Karena kitab Wahyu itu antitesis. Yang semuanya di kitab itu kembalikan dari semua yang ada di kitab Taurat. Dibalikin lagi tuh. Makanya saya bilang, kamu jangan baca kitab Wahyu kalau kamu belum baca kitab Taurat atau kitab Kejadian. Dia bakal ngerti loh. Saya jamin. Kamu tidak bakal ngerti apa yang Rasul Yohanes tulis di kitab Wahyu kalau kamu tidak mempelajari kitab Kejadian dengan baik. Kamu kupas satu-satu. Ini saya baru sampai Kejadian 6. Nanti saya akan buat Kejadian 6. Ya. Nah, silakan, lanjutkan. Menurut Anda, kenapa semua manusia diciptakan dari air mani hina?
Dan apa alasannya Yesus tidak dilahirkan dari air mani? Itu pertanyaannya sederhana sih buat Ustadz Sumarlin. Dia percaya nggak kalau Tuhan itu nggak boleh tersentuh oleh dosa, nggak bisa berbuat dosa? Pak Sumarlin ada nggak? Pak Sumarlin, Tuhan itu nggak boleh berdosa atau nggak berdosa? Sepakat nggak? Ya, sang pencipta ya, tidak berdosa. Betul ya, nggak bisa berbuat dosa dan tidak berdosa ya. Ya, pertanyaan saya, ini saya ngikutin cara berpikir Bapak aja. Isa yang di dalam kitab Bapak itu berdosa atau tidak? Baik, para nabi di dalam keyakinan kami maksum nih. Iya, makanya gini Pak, saya tanya. Makanya ini nyambung nanti, nyambung apa yang disampaikan Bu Sofi tadi. Kenapa diciptakan dari air mani yang hina kan gitu. Nanti kejawabnya di sini. Saya tanya, Isa yang di dalam Quran Bapak itu termasuk manusia yang hina atau enggak? Tidak. Hah? Tidak. Isa berdosa enggak di situ? Maksum ya, dalam koleksi manusia bukan dikata masalah berdosa, tidak maksum. Enggak. Mau gini loh, pertanyaan sederhana. Kan Bapak meyakini tadi di As-Sajdah ya, dikatakan apa yang diuraikan Bu Sofi, bahwa manusia air mani kita ini diciptakan dari air mani yang hina, kan gitu ya. Berarti semua manusia yang lahir dari persetubuhan itu pasti hina. Ya. Nah, saya tanya, Isa itu berdosa apa enggak? Tuhan itu berdosa apa enggak? Kalau saya boleh mengikuti narasi Bapak ya, kita coba saya ikutin tidak berdosa. Ya kok jangan ikuti saya. Menurut keyakinan Bapak sesuai yang tertulis. Bapak percaya enggak? Bapak percaya enggak roh yang datang kemarin? Bukan. Bapak percaya enggak? Bapak bisa tunjukkan bahwa ada nabi-nabi lain yang lahirnya suci. Karena di dalam Quran Bapak sendiri kan dikatakan ketika si Jibril, Bapak percaya sebagai Jibril ya, datang kepada Maryam, dikatakan kamu akan melahirkan anak laki-laki yang suci. Betul nggak Pak Ilahi? Ya, saya setuju ya. Saya setuju. Jadi gini. Saya tanya, di mana pada waktu Nabi Anda lahir, malaikat Jibril datang kepada Aminah dan menyatakan Nabi Anda suci. Di mana ada ceritanya malaikat Jibril datang kepada ibunya Musa, ibunya para nabi, bahwa mereka itu lahirnya suci. Selain Isa. Iya, memang Isa. Salam termasuk manusia yang luar biasa lah intinya gitu. Makanya termasuk ulul azmi kalau di dalam agama kami. Beliau dilahirkan tanpa ayah, beliau adalah kalimat Tuhan. 5 nabi ulul azmi itu hanya sebentar. Ya, saya tahu 5 nabi ulul azmi itu nabi-nabi besar, ya. Tetapi hanya Isa yang lahir tanpa air mani yang hina. Itu pertanyaan saya. Dan Musa kan lahir dari bapak mamanya. Bapak ini gimana sih kalau dari sperma yang hina tadi, kata Allahmu? Iya. Nah, sekarang saya tanya, Pak Suman, percaya nggak hadis yang menyatakan bahwa semua manusia ketika lahir itu disentuh setan kecuali Maryam dan Isa anaknya? Iya. Apa alasannya? Setuju. Karena demikian dikabarkannya. Ya, aku mau itu. Aku paramek pun teh, Pak Ilahi aku tak beli paramek sih. Tolong ditangani deh, Pak. Halo. Kan tadi saya ditanya setuju enggak? Tadi bilang iya, saya setuju. Isa itu berdosa atau enggak? Yang enggak bisa berdosa itu Tuhan atau bukan? Kan sebenarnya sebentar. Oh, Tuhan enggak bisa berdosa. Ya, tadi udah disetujui kan gitu ya. Terus saya tanya Isa itu punya dosa apa enggak? Enggak malah muter-muter kayak paling. Dijawab begini, Pak, yang kami yakini. Ya, keyakinan kan. Ini aku memang sakit kepala kebetulan loh ya. Yang dinamakan maksum itu adalah bukan berarti tidak bisa berbuat kesalahan. Itu maksum. Soal apakah Isa melakukan dosa atau tidak, saya tidak tahu gitu. Sesimpel itu. Tapi yang kami yakini adalah para nabi itu maksum. Kalaupun ada kesalahan akan diampuni gitu. Pak Sumarlin, itu maksum namanya. Anda tidak tahu Isa. Terus Anda menjelaskan Isa. Ini yang puyeng saya atau sampean ini? Saya sedang tidak menjelaskan. Bukan Pak Sumarlin. Bukan. Gitu. Yang kami tanyakan dari pihak kan begini Pak Sumarlin. Apa sih alasannya kok Isa itu lahirnya suci tanpa air mani yang hina dan waktu lahir dia satu-satunya manusia yang tidak disentuh setan atau tidak berdosa? Itu loh pertanyaan kami loh Pak. Itu loh Pak pertanyaan kami. Kalau itu pertanyaannya, Bu, kalau itu pertanyaan saya tidak tahu karena saya belum mendapatkan penjelasan tentang itu dari hadis atau dari Quran. Mungkin ada dari teman loh ini. Iya. Ibu Sofia itu kehabisan Panadol, tapi memang kebanyakan minum Paramex, makanya dia mau menggiring. Minum Kalpanak. Ya, Kalpanak dia. Makanya dia mau menggiring dengan mengartikan ayat Al-Quran kamu tadi, begitu. Harusnya tidak perlu diikuti. Harusnya nggak usah diikuti karena pernyataan yang mengatakan bahwa dari air mani yang hina itu benar, tapi bukan berarti semua hasilnya hina. Karena urgensi penjelasan Al-Quran dalam surat As-Sajdah itu adalah Allah yang paling berhak Allah yang menciptakan dengan berhak menggunakan. Saya tantang kamu pakai dasar mana yang menyatakan orang yang lahir dari air mani yang hina itu tidak hina. Tuh, saya bukan, kamu bilang hina, ini kan saya jelaskan, saya
lanjutkan. Loh ya, saya tantang. Saya tantang. Kamu bilang dulu. Loh, saya tantang. Saya tantang kamu. Bahwa omonganmu itu ada dasar dalilnya di dalam Quran. Kamu tunjukin surah mana yang menyatakan ada manusia yang tidak hina. Bukan kamu salah bilang ada manusia yang tidak hina. Semua nabi, Isa di dalamnya adalah orang-orang yang maksum. Tahu maksum? Enggak, itu mah Semua itu yang lahir tidak dari maksum. sperma itu hina. Dari mulai Adam sekarang yang akan datang. Berdosa, Semuanya berdosa. tidak ada yang suci. Ya. Hanya yang suci hanya. Makanya di dalam Quranmu satu-satunya yang dikatakan lahir suci adalah Isa al-Masih. Ngerti? Kamu tunjukin sama saya kapan malaikat Jibril datang kepada Aminah menyatakan anak yang lahir ini suci. Kamu tunjukin Quran surah berapa, ayat berapa. Jangan. Enggak. Kamu punya dalil, nabi-nabi itu suci. Bukan seperti yang saya inginkan. Harus kamu mempunyai data. Ya, kamu menyatakan semua nabi itu lahirnya suci. Bisa nggak menafsir? Satu-satu bicaranya. Satu-satu. Saya menafsir nggak tadi? Bicaranya. Saya menafsir nggak tadi teman-teman? Halo, saya menafsir nggak tadi teman-teman? Bisa baca apa menafsir? Assalamualaikum. Bertanya kok untuk menjelaskan, nggak ada tafsir dari Ibu. Ya, saya menafsir dari Alkitab saya sendiri, bukan dari Quran. Kalau Quranmu tidak punya jawaban, Quranmu itu tidak mempunyai jawaban mengapa semua manusia lahir dari air mani yang hina dan mengapa Yesus itu tidak lahir dari air mani. Quranmu tidak punya jawaban itu. Karena jawabannya di dalam kitab Taurat kami, ada di dalam Alkitab kami. Itu, makanya tadi Pak Sumarlin tidak bisa ngomong apa-apa. Saya tidak tahu, itu rahasia Allah. Kenapa begitu? Karena itu kebesaran Allah. Itu keajaiban, itu mujizat. Kenapa nggak ada jawaban? Ya karena jawabannya di Alkitab kami. Kalau di Quran jawabannya. Apa jawabannya kira-kira? Saya coba ingin mendengarkan. Boleh saya nanti masuk? Halo, ya. Ya, silakan. Jadi itu apa yang disampaikan Bu Sofia itu sangat saya sebelumnya permisi dulu, saya katakan assalamualaikum buat yang muslim di sini. Itu sangat luar biasa yang disampaikan Ibu Sofia itu sampai kepada air hina tentang siapakah Isa al-Masih yang lahir non biologis dan yang datang dari kalimatullah dan rohullah. Itu sangat luar biasa bahwa dia menyatakan gelar yang luar biasa sebagai keilahian Isa al-Masih. Itu saya rasakan luar biasa, dia tidak berdosa dari mulai Adam, sekarang dan akan datang hanya satu yang disebut yang tidak berdosa hanya Isa al-Masih. Nah, jadi siapakah Isa al-Masih itu kalau bukan Tuhan? Terima kasih dan sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mana Jen kalau begitu. Jadi kalau kalian mengatakan nabi itu suci, kalian tunjukkan datanya dong. Ya, bahwa itu ketika lahir itu Musa suci, atau terus kemudian Allah berkata, Musa kamu orang yang suci, atau ada Jibril datang sama ibunya Musa, kamu akan mempunyai anak yang suci, kasih nama dia Musa. Gitu loh, tunjukin gitu loh datanya. Itu yang sama kayak saya tadi loh, nunjukin datanya. Saya tidak menafsir, ya. Saya hanya mengatakan bahwa kamu tidak tahu jawabannya karena jawabannya ada di dalam Alkitab kami. Betul nggak Pak Wahyu Ilahi? Baik, terima kasih sekali Bu Sofia. Kaitannya dengan ayat tadi ya, disebutkan tentang asal penciptaan, yakni imahin. Manusia itu diciptakan dari air yang hina. Di lain ayat dikatakan bahwa setelah diciptakan dari air yang hina, ya, tidak mesti manusia itu menjadi hina, karena wahadainahun najdain. Pencipta kita memberikan dua hidayah, gitu, dua jalan gitu, untuk dipilih. Makanya di lain ayat dikatakan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jiwa itu ada yang beruntung ya, beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya dan apa namanya surah berapa Pak Marlin biar dibacakan? Aduh, saya tidak ingat ya karena dari 3 surah itu saya sebutkan. Iya, makanya gini Pak Sumarlin, kalau hanya membacakan begitu tidak pakai ayat dalil, itu asumsi repot Pak Marlin. Ayo kita mau berbicara jujur kok. Bu Sofi nanti nunjukkan kok. Bu Sofi tidak menafsir apa-apa, tetapi Bu Sofi membacakan ini ayatnya. Ayat ini. Ya Bu Sofi tidak salah. Bu Sofi benar ya kalau menyatakan bahwa makanya begini Pak Marlin, Anda diciptakan dari air yang Anda menggunakan bahasa Arab. Tolong itu dalilnya apa, di mana? Kalau pendapat atau itu ya jujur Pak. Saya nggak berpendapat. Tapi kalau Bapak sekalian menganggap saya berpendapat, menganggap saya iya, maka kalau Bapak nggak berpendapat, tunjukkan dalilnya gitu enak kok Pak. Diskusi dengan orang Kristen itu enak Pak. Iya, nanti ketika kamu baca, saya lupa di surah apa itu ya. Indonesia, kamu tafsir dengan kepala dan kepercayaan kamu. Paham juga kita. Aduh, berarti kayak lebih baik begini. Kalau dianggap saya bisa, saya menghormati. Iya, tunggu, biar saya kasih tahu. Saya kenalkan sama teman-teman yang belum kenal Sumarlin. Pak Sumarlin ini bukan politikus teman-teman. Ya, dia akan menjawab apapun pertanyaan kalian sesuai pemahamannya dia, tapi jangan dikerucutkan. Dia bukan polemikus gitu aja. Lanjut. Ya, terima kasih sekali. Tapi juga saya tidak menyalahkan kan kepada Bapak sekalian yang mengerti dari saya. Di sini ataupun Pak, tidak. Ini, kita tidak berbicara coba saya Bapak polemikus atau bukan tidak. Kita berbicara data, sesuatu yang kita sampaikan harus ada dasar dalil. Kan ini pembelajaran, Pak. Kita diskusi itu bukan sembarangan gitu loh. Bisa didengar banyak orang, harus ada edukasinya. Oke, setuju Bapak. Gitu loh, Pak. Nanti
Kami Tadi supaya kami ditanya. belajar juga Pak Marlin. Pak Marlin ada di sini itu kami juga mau belajar kok. Jadi tenang aja Pak. Tapi harus dengan data, jangan asumsi Pak ya. Bacakan dalilnya di surat apa, surat berapa ya. Ya, terima kasih sekali ya. Saya saya belum ingat nama surahnya. Apalagi saya kalau ingin tiba-tiba disuruh mengingat sesuatu yang belum saya ingat, makin tidak ingat gitu. Mungkin Makanya bunyinya saya seperti apa, katakan, Pak? Coba saya bantu nanti. ya, di ayat itu dikatakan apa namanya? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Itu ayat itu begitu demikian. Dan memang saya apa namanya? Sangat menyesalkan diri Yang saya. artinya biasa saya cari di Quran, Pak. Beruntung, ya beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya, mensucikan jiwanya, dan apa namanya, betul-betul celakalah orang-orang yang, atau tidak beruntung orang-orang yang tidak mensucikan jiwanya. Iya, nanti Di bisa lain alat tahu ada hubungannya ya. dengan kita dengan air mani itu apa gitu loh yang Ya, hina hubungannya tadi. dengan air mani, bahwa air mani itu hina, tetapi manusia itu tidak semuanya hina gitu. Karena ada orang-orang yang mensucikan Surat dirinya. Asy-Syams. Surat Asy-Syams. Karena memang di ayat dalam 9 fondasi dan 10. keislaman bahwa manusia ini diciptakan untuk melalui ujian pencipta kita untuk kembali kepadanya, siapa yang tunduk Ada kepadanya di akan surat masuk surga. Asy-Syams. Pak Sumarlin, ada di surat Asy-Syams. Oh ya, wasyamsi wa duhaha ya wa Ya, qamari idza Asy-Syams talaha. wa duhaha. Itu kan Ayat berbicara 9 tentang dan manusia 10. juga di situ kaitannya Ya. dengan ayat itu. Asy-Syams itu ayat 9 dan 10. Ya, terima kasih banyak Pak ya. Saya memang lemah hafalannya. Sangat lemah. Bahkan saya tidak layak disebut ustaz ya, makanya saya minder kalau disebut ustaz atau apa. Saya bukan ustaz, sama sekali bukan. Ya, jadi ada dua definisi yang disampaikan Pak Sumarlin. Pertama, kitabnya mengatakan air mani diciptakan dari air mani yang hina. Nah, pemahaman hina ini seperti apa? Terus kemudian ada orang yang tidak hina. Nah, ini gimana? Karena sumbernya saja udah hina kok kemudian orangnya tidak hina ini teman-teman bisa bisa menarik sebuah pemahaman apa yang ingin Pak Marlin sampaikan. Baik, coba saya jelaskan sedikit. Di situ Yang saja disebutkan di ya, wajah di situ kan jelas di situ ya. Wajah ala nas summa ja'alana lahu min sulalatin min ma'in mahin. Kemudian setelah itu dijadikan keturunan-keturunan itu dari air yang hina. Penyebutan bahan kita, ini logik ya, logiknya saya coba bapak karena logika. Penyebutan bahan yang hina bukan berarti hasil dari bahan itu adalah hina. Contoh, bahan hina misalnya. Kita menganggap misalnya pupuk kotoran itu adalah bahan yang hina. Tapi setelah ini hina hasilnya hina kita kondi. Gini loh. Anda itu tidak paham. Ya, kamu tahu nggak sperma itu apa? Kamu tahu nggak sperma itu artinya apa? Dijelaskan karena dia sudah tahu kemana Pak Sumarlin menjelaskan. Sudah tahu, saya tuh bukan step ahead. Iya, kamu belum ngomong itu sudah tahu apa yang kamu omongin. Coba saya ingin dengar. Ini gaya saya. Gini loh, baca Brito. Kamu masih di kilometer, gini loh. Kamu masih di kilometer 7. Saya itu sudah di kilometer 10. Ya, baik, coba Sepiatul kita sekarang ya. Sekarang kamu jelaskan mengapa Allahmu berkata penciptaan manusia pertama dari tanah, setelahnya keturunannya dari air mani yang hina. Coba kamu jelaskan dulu secara logik apa itu artinya. Ini penjelasan tentang asal manusia, bahwa manusia supaya tahu diri gitu. Kaitannya tentang apa yang dibicarakan Al-Quran di dalam Alkitab itu kita bukan, Amsal 25 bukan itu ya karena dia tidak sesuai dengan Alkitab Anda. Gini. Lantas kemudian salah. Tidak sesuai Alkitab. Saya mau Anda menjelaskan menurut pengetahuan Anda sebagai Islam. Nanti kami akan jelaskan dengan pengetahuan Alkitab kami. Karena Amsal 25 mengatakan kemuliaan Allah ialah merahasiakan segala sesuatu. Tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki segala sesuatu. Jadi saya mau Anda jelaskan. Apa artinya manusia pertama diciptakan dari debu tanah itu artinya apa? Kenapa manusia pertama itu nggak diciptakan dari besi? Bahkan menurut kitabmu, ya, diciptakan dari 4 macam tanah, betul nggak Pak? Dari tanah warna merah, tanah warna putih, tanah warna hijau, dan tanah warna hitam. Dan segala jenis tanah. Iya. Kalau ditanya kenapa tidak diciptakan dari selain itu, gitu kan? Saya tidak tahu. Ya, kedua, apa artinya mengapa Tuhan memberikan sperma? Ya, kemudian setelah itu keturunannya lahir dari sperma yang hina. Ya, silakan. Ya, ini saya Kristen tapi tahu ya. Mohon maaf kalau salah ya. Jadi Allah menyuruh malaikat untuk mengambil semua jenis tanah itu adalah sifat dari manusia. Dan warna-warna yang diambil itu adalah bentuk warna kulit. Nanti keturunan Adam itu mempunyai banyak warna kulit. Ada yang kuning, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang merah dan lain-lain. Itu pengertiannya dalam yang saya dengar dari pusat-pusat ya, yang ceramah. Bisa dikonfirmasi, silakan. Jadi itu pengetahuannya. Jadi manusia diciptakan dengan jenis banyak macam tanah itu sifat manusia itu. Kalau domba, iya bisa dipaham domba. Iya.
Kamu tahu nggak kalau ada manusia yang kekurangan pigmen itu, dia disebut manusia yang putih itu apa istilahnya? Budok ya? Atau apa istilahnya yang kekurangan pigmen? Albino. Nah, kalau begitu albino itu diciptakan dari tanah apa coba? Tanah sengketa Itu tanah itu. pasir. Nah, dan menurut Islam juga Tanah sengketa. Tanah sengketa. Dan menurut Islam, tanah putih itu diciptakan untuk khusus bagi nabi-nabi. Jadi nabi-nabi itu diciptakan dari tanah yang putih, berasal dari tanah yang putih yang dari Adam tadi. Jadi segala jenis warna itu diciptakan dari Adam, Adam akan melahirkan keturunannya, dan putih itu akan menurunkan para nabi-nabi. Ya, jadi memang Lanjut. mereka itu Ini rasis agar ya. Pak Sumarlin tahu. Hitam Kalau itu sebagai tadi lambang Sofiatul setan. membiarkan Pak Sumarlin lanjut menjelaskan yang sedang dia jelaskan. Tidak akan kita sampai ke bicara masalah tanah ini itu. Tapi inilah cara Dia dia. nggak bisa jelasin 2 ayat ini Dia kok. sudah menjelaskan tadi. Dia sedang menjelaskan dan kamu potong. Itu kelakuan Ini kamu. siapa sih ini baca kripto nih? Pak Pace, sekarang kamu jelaskan mengapa manusia itu lahir dari sperma yang hina. Ayo kamu jelaskan daripada kamu di sini pidato. Coba jelaskan kenapa? Saya memang tugasnya untuk pidatoin kamu, melihat rel kamu, diskusi yang Enggak kamu bikin. usah ke sana kemari. Ayo jelaskan, cepat jelaskan aja. Lanjut sudah. Kasih, Kamu sudah enggak, Pak kalau Sumarlin. kamu dikasih waktu 10 menit. Gak apa-apa, Bapak ceramah dulu sih 10 menit. Silakan. Nah, karena Pidato 10 gayanya menit. selalu akan dipotong dengan cara itu dan membuat Oh, tidak, kalau host semua yang dimute. bodoh. Jadi ya, Pak Sumarlin sekali lagi saya jelaskan. Pertanyaan saya bukan hasilnya hina atau tidak hina. Pertanyaan saya mengapa semua manusia diciptakan dari air mani yang hina? Kenapa dikatakan Saya sudah seperti itu? jawab ya. Saya sudah jawab. Saya tidak tahu. Sudah saya jawab. Ya wes. Bubar. Jadi Pak Sumarlin tidak tahu, itu jawaban yang bagus. Lanjut, Bu. Sekarang Pak siapa tadi yang mau ngomong? Tadi saya cerita tentang tanah penciptaan Adam, benar apa salah? Silakan Pak, Ya, ditanggapin. katanya dia mau pidato, mau khotbah. Coba Pak Sumarlin udah mengatakan nggak tahu. Coba kamu kita Iya. benar. Ya, Pak semua Sumarlin tolong sudah- di-mute, biarin Pak iya. siapa tadi tuh Pak dikasih, Pace. Pak Sumarlin udah jujur, nggak tahu ya udah, dia nggak tahu ya sudah, jelas dia jujur. Sekarang kamu Pak Pace, jelasin. Kok diam? Pak Pace-nya. Mungkin di-mute. Ya mungkin nggak maksudnya Pak Pace tadi supaya kita jangan saling potong-memotong bicara. Ya saya pikir beliau baik juga gitu. Bagus ininya. Bahwa supaya nggak tumpang tindih kita bicara gitu. Nah sekarang yang saya ingin Bukan lihat, kami tidak memotong, nggak ada yang memotong, tapi kami menegaskan berulang, bukan memotong. Emang kalau kami memotong Pak Sumarlin, artinya ketika kita Iya. bicarakan satu titik topik, kita pindah yang lain. Atau kita menangkis, enggak, tapi kita meluruskan, bukan memotong. baik, Pak baik. Ya, Sumarlin. Ya. terima Kami kasih. Pak, moderator terima di sini kasih. siap selalu memantau, bukan tidak. Oke, Ya baik, lanjut, terima Pak kasih Sumarlin. ya. Ya itu sih jawaban saya sudah saya jawab tadi. Saya tidak tahu ya kalau dikatakan kenapa dari tanah misalnya bukan dari api misalnya, atau kenapa harus dari air mani yang hina kita diciptakan, kenapa misalnya bukan dari air apa yang air kehidupan yang mulia misalnya dan lain-lain gitu. Saya tidak Oke, tahu. terima Saya kasih tidak Pak tahu. Sumarlin. Ya. Ya, Kami juga ya. menghargai keterbatasan setiap narasumber yang ada. Tapi Ya. kalau udah jujur, kami juga menghargai. Terima kasih Pak Sumarlin. Silakan Terima Pak. kasih Tanggapi. Pak. Ya, terima kasih Pak Sumarlin. Inilah kita pentingnya jujur gitu Pak ya. Kalau tidak tahu. Kalau ini, nah itu jawabannya ada di Alkitab Pak. Kita fokus dulu ke mungkin Ibu Sofiatul bertanya, mungkin Ibu Sofiatul ada tanggapan atau apa. Silakan Bu Sofiatul. Pak, biar Pak Wahyu lah yang jelaskan. Silakan Pak Wahyu. Ojo aku Bu, Ibu Ai. Ya artinya beginilah, sederhana saja. Pak Sumarlin kan tadi di ayatnya ditanya oleh Bu Sofiatul ya toh. Nah itu apa? Nah Pak Sumarlin jujur mengatakan tidak tahu. Maka saya menegaskan, ya itu jawabannya ada di Alkitab Pak Sumarlin. Nah seperti apa? Silakan Bu Sofi. Pak Wahyu. Kayak main sinetron ini nggak tuntas ini kita nonton. Udah mati lampu duluan. Ya udah, Pak Ibu Sofi dilanjutin Ibu Sofi. Untuk bisa Narasinya dari Bu dijelaskan. Sofi kok nanti bisa berbeda repot saya. Oh iya benar. Pak Wahyu. Iya. Pak Wahyu. Kalau batasan hina itu di hadapan Allah itu kok menurut saya itu dosa kali ya. Bukan maksudnya yang perbuatan lain itu hina itu dianggap itu ya dosa, terpisah dari dia karena ada dosa Iya. dalam manusia itu ya. Itu saya pikir batasannya. Iya. Bagaimana menurut Pak Wahyu? Hina dan mulia itu kan antara bumi dan langit Pak. Nah, Ya jadi seperti itu Pak. Kalau katakan hina ya hina itu kan hina itu tercela, hina itu tidak layak, hina itu kotor, hina itu tidak koser, hina itu najis. Itu jadi kata sandang hina, orang nyebut Ya. hina itu di dalamnya itu banyak sekali yang harus dipahami, yaitu kenapa dikatakan hina itu yaitu dosa, kotor, najis, haram, Ya. cacat dan semuanya lah gitu. Itu hina. Kalau mulia itu berbicara, ya ini berbicara kitab ya, berbicara ada kuasa, ada kebenaran, kekudusan ya, berlawanan gitu Bang. Oke, saya tambahin tentang hina ya. Hina itu tangan kiri, hina itu gelap. Terima kasih. sebenarnya bagus ayat ini Pak Wahyu. Sebenarnya bagus ayat itu dikembangkan. Lalu sehingga Allah itu kasihan ya kan. Lihat ciptaannya kok bisa jadi dari Adam
setelah berikutnya kok jadi hina kan gitu kan? Seperti Ini Rasa terdapat di gitu. mana tadi? Ayatnya tadi, ayatnya tadi terdapat di mana? Yasin 77 ya? Bu, ya, Yang Ya, mungkin sedikit saya jelaskan ya. Kaitannya itu tentang kalau itu kalau bicara muridnya tentang ayat Bu, ini. tapi muridnya nggak mendengarkan dengan baik itu dijewer Bu tadi ngutip ayat sudah disampaikan salah Bu, dijewer Bu. Ya, jadi saya jelaskan sedikit kaitannya konteks dari Enggak, ayat-ayat ini. maksudnya mau dibuka lagi ayatnya tadi. Ayat terdapat di mana ayatnya itu? Terdapat di mana? Allah Subhanahu wa di surah As-Sajdah ya, ayat apa namanya ayat 7 ya, ayat 7 ke ayat bawah. 78 tadi ya, 32. Ya, alladzi ahsana ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu. Di sini pencipta kita mengingatkan kepada manusia gitu, bahwa dialah yang menciptakan dengan sebaik-baik penciptaan. Kemudian manusia pencipta kita itu mengingatkan bahwa kamu itu asalnya dari air yang hina loh. Kemudian setelah dari air yang hina itu kamu apa? Summa sawwahu, kemudian disempurnakan gitu. Wa nafakha fihi mir ruhi, kemudian ditiupkan kepada manusia itu dari rohnya gitu. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah, kemudian dijadikan bagimu apa namanya penglihatan, pendengaran dan hati. Qalilan ma tashkurun. Di situ poin ayat ini setelah dijelaskan bahwa kamu itu air dari air yang hina, kemudian dibuat sesempurna itu gitu loh. Kenapa sedikit sekali yang bersyukur gitu. Itu poin dari ayat itu. Tidak mengatakan bahwa kenapa manusia itu hina, kenapa diciptakan dari hina, kemudian kalau diciptakan dari hal yang hina berarti manusia itu hina seluruhnya. Tidak demikian ya. Karena ini untuk mengingatkan orang yang berkata waqalu di bawah selanjutnya waqalu saya tanya. inna la fi khalqin jadid bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun. Jadi untuk mengingatkan orang-orang yang berkata demikian gitu. Kurang lebih itu. Silakan, Bu. Oke, tadi saya kepental ya. Saya mau tanya satu hal. Ya, tadi Bapak mengatakan tidak tahu kenapa diciptakan dari air mani yang hina. Air mani yang hina itu bicara apa sih, Pak? Di dalam Alkitab itu kita punya satu hukum yang ditetapkan Tuhan di hari ketiga. Tuhan itu menciptakan segala sesuatu itu dengan ada biji atau benih di dalamnya. Ya, yang ada biji atau benih itu dia memberikan satu power yang kita sebut dengan active power, yaitu kuasa untuk bereproduksi. Tuhan memberikan pada tiga, pada tumbuhan, pada binatang, pada manusia. Itu semua ada benih di dalamnya. Ketika Tuhan menyatakan dialah jadi tumbuh-tumbuhan dengan ada benih di dalamnya, ya, pada hari yang ketiga ini itu berlaku bagi tumbuhan, bagi hewan, bagi manusia, namanya zera. Bahasa aslinya dari kata zarah, artinya sperma atau biji atau benih. Zerah ini dalam bahasa Yunani nanti kalau untuk tumbuhan menjadi spora, untuk binatang dan manusia menjadi sperma. Ya, ini kata zera atau kata benih. Ini hukum kehidupan yang ditetapkan Tuhan pada hari yang ketiga. Ketika Tuhan menetapkan ini, ya, maka kita bisa tahu mengapa. Kalau Anda tahu hukum ini, Anda bisa tahu mengapa dikatakan di dalam kitab Taurat semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia pertama itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah yang sempurna, yaitu Yesus Kristus. Gambar dan rupa Allah itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Ya. Kemudian kalau Bapak baca di Kejadian 5, ya, itu Kejadian 5 ayat 1 dikatakan pada mulanya Adam diciptakan menurut gambar dan rupa. Bisa buka Kejadian 5 atau saya bisa share screen teman-teman? Aku aja yang share screen deh. Kamu tarik aku share screen. Kejadian 5 ayat 1 dikatakan gini. Inilah daftar keturunan Adam. Ini dimaksud H Adam. H Adam itu pakai definisi artikel H itu artinya manusia pertama karena kata Adam itu artinya manusia. Ya, jadi di dalam kitab kita yang laki-laki dan perempuan itu dua-duanya namanya Adam. Baru setelah itu ketika yang perempuan melahirkan dia memberi nama Hawa. Ya. Pada waktu manusia itu diciptakan Allah, dibuatnyalah dia menurut apa ini teman-teman? Menurut apa? Kata Musa? Gambar dan rupa Allah. Yes. Sekarang kita lihat Kejadian 3. Kejadian 5 ayat 3. Setelah Adam hidup 130 tahun, dia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Jadi setelah Kain dan Habel dibunuh, Adam punya anak lagi. Anaknya itu banyak. Ya, jadi bukan 130 tahun baru dia beranak lagi, enggak. Anaknya banyak, cuma yang ditulis Musa itu hanya dari garis keturunan Set. Sekarang kita lihat nih. Setelah Adam hidup 130 tahun, dia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama siapa? Set. Menurut rupa dan gambar siapa di sini? Menurut rupa dan gambar siapa? Halo. Adam, Bu. Adam. Ini yang disebut sebagai hukum yang kedua, yaitu ketika Tuhan memberikan active power yang kita sebut dengan kuasa untuk bereproduksi. Ya, kuasa untuk bereproduksi itu Tuhan berikan dalam bentuk benih atau biji yang kita sebut dengan zera. Ini yang artinya ketika tadi yang dikatakan air mani yang hina. Kenapa manusia setelah Adam diciptakan dari tanah, kemudian setelahnya keturunan dari air mani hina? Karena kita sudah jatuh. Seperti ya, Adam sudah jatuh ke dalam dosa dan semua keturunan Adam tidak lagi diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita sudah kehilangan posisi kita yang semula tadi. Kita sudah kehilangan kingdom atau kerajaan tadi yang saya jelaskan tadi. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Dan kita semua keturunannya ini sudah jatuh, sudah hina. Ini lo lihat nih lo.
menurut gambar Adam yang sudah jatuh ke dalam dosa. Benar nggak nih teman? Betul. Tidak lagi menurut gambar dan rupa Allah. Musa nulis ini hanya terpaut Kejadian 5 ayat 1 dan Kejadian 5 ayat 3. Ini Musa tulis begini, ini ada artinya. Makanya saya katakan kalian harus baca kitab Taurat. Kalau tidak baca ya on permanen. Set anaknya Adam itu tidak lagi serupa dengan gambar Allah, sudah jatuh, sudah terhina, kehilangan kemuliaan Allah. Tidak lagi menurut gambar Allah, tapi menurut gambarnya Adam yang sudah rusak ini loh, ya. Nah, makanya Yesus mengatakan begini teman-teman. Yohanes 3, Yesus mengatakan kamu harus lahir lagi dari benih atau sperma ilahi. Rasul Paulus mengetahui rahasia ini. Kalau kamu lahir hanya dari persekutuan dengan Adam, kamu lahir dari benihnya Adam tadi loh, hukum yang kedua ini tadi. Segala sesuatu menghasilkan dirinya sendiri. Ini yang kalian tidak tahu. Kalau biji atau benihnya ini rusak, tidak mungkin hasilnya baik. Yesus berkata, dari buahnya lah kamu akan kenal pohonnya. Karena pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Benar nggak teman-teman? Betul. Bisakah benih yang rusak, benihnya sudah cacat? Benih yang sudah cacat itu menghasilkan tumbuhan yang sempurna. Bisa enggak? Nggak bisa, Bu. Pakai aja logika kalian, ya. Kalau kalian tahu pembuahan manusia, contoh ya sperma. Laki-laki itu kan ada yang spermanya rusak. Betul enggak, teman-teman? Ada yang buntutnya hilang, kepalanya separuh kali ya mungkin ya. Anaknya tuh hasilnya bisa cacat. Karena benihnya rusak. Ini yang dinamakan hukum yang kedua, ya. Ini berkaitan dengan segala sesuatu menghasilkan jenisnya sendiri. Ya, Tuhan mau berkata begini, kalau kamu nanam biji jeruk, kamu jangan harap tumbuhnya pohon apel. Enggak mungkin. Ya, Yesus berkata, dari semak duri kamu tidak bisa memetik buah ara, dan dari semak belukar kamu tidak bisa memetik buah anggur. Nggak bisa, itu hukum alam. Itu hukum kehidupan. Ya, jadi ada orang nabur biji bunga matahari, kemudian saking berimannya dia berdoa sehari 7 kali, Tuhan, aku mau tumbuhnya bunga mawar. Tuhan, aku mau tumbuhnya bunga mawar. Ya, mau sampai mampus nggak bisa. Karena Tuhan sudah menetapkan satu hukum kehidupan, di dalam benih atau biji ini menghasilkan jenisnya sendiri. Biji bunga matahari akan menghasilkan pohon bunga matahari, tidak mungkin tumbuhnya bunga mawar gitu loh teman-teman. Ya, kamu nabur biji jeruk kok berharap tumbuhnya pohon apel. Kamu menabur dosa kok mau diberkati. Tidak bisa. Karena segala sesuatu apa yang kamu tabur akan kamu tuai. Itu hukum yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Benar apa benar teman-teman? Benar. Betul. Mungkin kamu menabur sesuatu kok kamu tidak menuai. Ya, Alkitab mengatakan barang siapa menabur angin dia akan menuai badai. Ya, jadi kamu menabur biji jeruk jangan harap kamu tumbuhnya pohon apel. Ya, tidak mungkin, itu sudah tidak mungkin. Karena itu adalah hukum kehidupan yang ditetapkan oleh Tuhan. Sekarang kita lihat, kalau benihnya ini sudah rusak, ya, inilah makanya kalian tidak tahu apa itu artinya sperma. Karena ini hanya ada di dalam kitab Taurat Musa. Ya, ini punya arti yang sangat dalam, karena ini bicara mengenai satu kelahiran baru. Ya, karena itu Yesus itu kebangkitan tubuh itu pada hari yang ketiga. Karena kebangkitan tubuh itu ibarat benih yang ditanam di dalam tanah lalu mati, kemudian tumbuh dan bangkit. Itu saya sudah sampaikan di dalam video saya yang terakhir, ya, mengenai the 7 laws of life. Kalau Anda tahu hukum-hukum kehidupan ini, Anda punya satu kunci untuk buka dimensi roh. Untuk Anda belajar untuk tahu firman-Nya Tuhan. Kalau tidak tahu hukum-hukum kehidupan ini ya parah. Hukum ini hanya ada di dalam kitab Taurat Musa, di Kejadian 1-4. Anda baca lagi the 7 laws of life ini. Baru nanti kita belajar hukum kasih karunia atau hukum roh kehidupan. Gitu. Ya, Pak Wahyu ya. Bu Sofi, saya boleh tambahin sedikit Bu? Mau menambahkan? Dijelaskan? Ya, boleh. Silakan. Jadi gini, yang dijelaskan sama Bu Sofi itu benar sekali. Pertama kita harus mengerti dulu apa artinya konsep kejatuhan dalam dosa. Karena itu penting sekali mulai dari situ. Supaya selanjutnya kita bisa mengerti anugerah, kasih karunia. Nah, apa yang dibilang Bu Sofi itu udah benar. Saya cuma menambahkan akibat dari itu ada 2. Akibat dari orang manusia jatuh dalam dosa. Yang pertama, tidak sanggup mengenal Allah yang benar. Kalau bisa tolong Bu Sofi dibuka di Mazmur 14 ayat 1-3. Ya, oke. Ini Daud. Mazmur 14 ayat 1-3. Ini bukti pertama bahwa manusia, ini sebenarnya saya mau jawab yang pertanyaan tadi malam. Kenapa ada, kalau Tuhan yang berdaulat itu ada 3.000 agama? Karena manusia nggak punya kemampuan lagi mengenal Allah yang benar. Ini sudah dilihat di screen-nya Mazmur 14, ini Mazmur Daud. Ya. Judulnya kebebalan manusia. Benar. Saya baca ya. Siapa yang bisa baca? Mohon izin. Jadi, terus hubungannya. Sebentar, Pak. Sebentar. Saya nggak lama. Saya lama. Jadi akibat dari benih dosa tadi itu, ini Daud berkata, tidak ada Allah, busuk dan jijik perbuatan. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah, busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari sorga pada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Nah ini, dan sampai sekarang ini terbukti. Orang ateis, orang agnostik berkata tidak ada Allah. Inilah akibat dari benih dosa tadi. Ini satu, tidak mampu mengenal Allah yang benar. Satu lagi ayat terakhir, bukan lagi tidak mampu, tapi tidak mau. Ini dari Yesus berkata, tolong Bu, di Yohanes 5 ayat 39. Jadi Daud berkata manusia tidak memiliki kemampuan lagi untuk mengenal Allah yang benar. Karena benih dosa. Dan Yesus berkata,
Nah itu, kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, ayat selanjutnya Bu, 40-nya, namun kamu tidak mau. Nah itu, datang kepada aku. Jadi efeknya dua, tidak sanggup, seperti yang dikatakan oleh Daud, tidak mau, yang Yesus katakan. Walaupun mereka tahu, bahkan menjeliti kitab suci, tapi mereka sudah nggak mau, karena efek dosa itu. Gitu. Jadi hanya memang Yesus Kristus dan sekarang melalui Roh Kudusnya itu yang membuat kita sanggup untuk mengenal Allah yang benar itu, Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih sekali. Saya tertarik tadi ya. Saya nggak terlalu sempat mengikuti tadi karena saya ada sedikit ada yang butuh bantuan. Cuma yang ingin saya mungkin tanyakan lagi kaitannya poinnya Bu Sofiatul tadi kaitannya tentang penciptaan manusia air hina itu kemudian dijelaskan oleh Bu Sofiatul melalui di dalam Bible itu apa sih poinnya? Mohon maaf tadi saya sebentar dalam ini. Terus kedua kaitannya dengan Pak yang tadi bicara barusan yang membawakan tadi Mazmur ya bahwa karena perbuatan dosa orang itu manusia itu tidak mengenal lagi Allah ya gitu segala macam. Apakah kemudian ini dengan istilahnya matinya Yesus di kayu salib, kemudian manusia, kemudian hal itu jadi terangkat gitu, atau tersucikan atau apa gitu? Betul, saya jawab ya. Saya jawab singkat. Jadi gini, sejak kejatuhan manusia dalam dosa, itu manusia sudah tidak sanggup lagi untuk mengenal Allah yang benar. Manusia tapi masih memiliki keinginan untuk mengenal Allah. Buktinya apa? Ada di kitab Mazmur, di Ayub dan Roma. Dikatakan di situ bahwa alam semesta menyaksikan keberadaan Tuhan. Bapak planet, matahari, bintang-bintang, wah ini pasti ada pencipta. Dan itu Alkitab menyatakan itu, alam semesta menyaksikan keberadaan Tuhan. Itu satu. Yang kedua, hati nurani manusia memberitahu kita bahwa Tuhan itu ada. Silahkan dilihat di Roma 2 ayat 14 sampai 15. Hanya sampai di situ aja kemampuan manusia. Tapi dia mengenal Allah yang benar itu apa? Allah yang menyelamatkan itu tidak dari dosa itu. Gak bisa Pak, gak sanggup. Kalau dia tidak dari hati yang terdalam mencari Allah yang benar itu, meminta supaya diperkenalkan, seperti dikatakan di kitab Yesaya, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Atau dikatakan oleh Musa, dan mencari Tuhan, menemukannya asal engkau menanyakan dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, di Ulangan 4 ayat 29. Di Amos 5 ayat 4, carilah aku maka kamu akan hidup. Dan di ayat-ayat lain, dengan segenap hati, maka dengan Roh Kudus memberi kita kemampuan untuk bisa mengenal Allah Tuhan yang benar itu, yaitu Yesus Kristus yang telah menebus kita. Karena mengenal Yesus ya kita udah mengenal Bapa, kita mengenal Roh. Itu Pak. Makanya orang Kristen berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kenapa? Karena nama Yesus Kristus itu udah mewakili Tritunggal, Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Itu. Pak Sumartin. Terima kasih sekali Pak ya. Menanggapi itu yang saya tanyakan tadi adalah sehubungan dengan manusia jatuh di dalam dosa, kemudian tidak mau atau tidak mencari atau apalah susahlah mencari jalan kepada Allah atau kepada Sang Penciptanya gitu. Apakah dengan kemudian tentu dosa ini kan sesuai dengan keyakinan teman-teman sekalian, kejatuhan dalam dosa ini kemudian ditebus di kayu salib begitu dengan kematian Yesus. Nah, apakah dengan itu akhirnya semua itu menjadi berubah gitu? Manusia menjadi lebih bukan dosanya gitu Bus. Nah ini nih teman-teman ada yang keliru nih konsepnya di sini. Penebusan Yesus di atas kayu salib, ya, itu pertama membuka jalan bagi kita untuk kita dilahirkan kembali dari benih ilahi. Kelahiran kita yang baru dari benih ilahi ini, ketika kita lahir dan Roh Kudus itu memenuhi hidup kita mempunyai jalan untuk mengenal Allah. Nah disitulah keselamatan itu terjadi. Jadi keselamatan itu tidak otomatis. Ya, ada banyak orang yang berpikir, oh Yesus kan di atas kayu salib, banyak ya, mesti mengatakan Yesus di atas kayu salib mengatakan Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka katakan. Keselamatan itu tidak otomatis, Pak. Jadi keselamatan itu memerlukan iman. Ya, kamu harus percaya di dalam hatimu bahwa Dia Tuhan dan mengaku dengan mulutmu bahwa Dia mati bagi dosamu dan bangkit pada hari yang ketiga, kamu akan diselamatkan. Jadi keselamatan itu tidak karena Yesus menebus kita semua orang diselamatkan, oh tidak. Hanya yang menerima Dia dan percaya, ya. Jadi keselamatan itu tidak otomatis, ya. Bahwa Yesus misalnya berdoa Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lihat dulu bagaimana responnya, ya. Contoh Yesus mengatakan, ya. Nah, ketika Yesus di atas kayu salib, kan biasanya banyak. Loh kalau dosamu sudah ditebus, kenapa bisa berbuat dosa seenaknya kan gitu pikirannya? Bukan. Yesus itu menebus kita dari tadi loh, yang kita sudah jatuh air mani yang hina tadi. Dia membuka jalan penebusan oleh karena darahnya. Kita disucikan dan diampuni, dibenarkan dulu untuk tidak berbuat dosa lagi. Nah, kalau kita ini dari air mani yang hina,
Artinya kita ini mewarisi dosa Adam, ya, akibat dari yang Adam sudah terima. Kita mewarisi kutuk Adam, kita mewarisi tabiat dosa Adam, dan kita mewarisi maut atau kematian. Karena Alkitab berkata, upah dosa adalah maut. Jadi tandanya kalau orang berdosa ya pasti mati gitu. Kalau ada orang yang tidak mati, tandanya dia tidak punya dosa. Gampangnya gitu. Kamu cek aja gitu. Orang yang enggak mati-mati hidup yang kekal itu berarti dia tidak punya dosa. Sudah simpel. Karena kita mengatakan tandanya orang berdosa itu mati. Nah, jadi gini, jadi bukan penebusan Yesus itu kemudian otomatis semua dosa manusia dibebaskan. Tidak, harus menerima dulu, beriman dulu, baru kamu dilahirkan baru. Dari kelahiran benih ilahi itu kamu bisa punya kemampuan mengenal Tuhan dan tidak berbuat dosa lagi. Karena Allah itu roh. Jadi kalau roh kita itu tidak dilahirkan lagi, kita tidak bisa kenal Tuhan, Pak. Nggak bisa pakai akal budi loh. Makanya kalian tanya terus, Tuhan kalau di surga, terus kalau Yesus di bumi yang di surga kosong. Kenapa? Karena kamu rohnya mati, nggak pernah kenal Tuhan. Karena Allah itu roh, sedangkan roh kamu mati. Bagaimana orang mati bisa kenal Tuhan? Ya, saya rasa seperti itu mungkin Pak Wahyu. Ya, baik. Ya, menanggapi Pak Sumalin, sebentar. Pertanyaan silakan. Tapi menarik sekali ya. Apakah setelah terima Yesus terus kita diselamatkan atau diangkat atau di apa? Jadi begini Pak Sumalin, tadi sebenarnya clear banget ya Bu Sofi itu. Yang pertama kan begini Pak, perjanjian Allah menciptakan manusia itu kan di Kejadian 7 Kejadian 1 ayat 27. Manusia itu diciptakan Allah menurut gambar dan rupa Allah. Ya, rupa Allah, gambar rupa itu ya salah satunya yaitu tadi Yesus itu, Yesus yang sempurna. Jadi manusia itu diciptakan sempurna. Sempurna nggak ada dosa Pak. Nah, tapi ketika Adam jatuh dalam dosa, maka tadi dijelaskan sama Bu Sofi, ya, manusia tidak lagi diciptakan menurut gambar Allah yang sempurna tadi, tetapi menurut gambar Adam. Adam yang bagaimana Pak Wahyu? Adam yang sudah berbuat dosa, kan begitu. Jadi ciptaan yang katakan air mani yang hina tadi, ya karena di dalam kata sifat hina itu kata sifat, Pak. Di dalam kata hina itu ada kotor, najis, haram, macam-macam lah, ya, sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, ketika manusia yang lahir dari benih sperma, yang dari persetubuhan, pasti mewarisi itu, pasti sifatnya kayak gitu, Pak. Hina tadi itu, Pak. Nah, kemudian pertanyaan menarik, ya, kalau orang itu sudah terima Yesus, apakah mereka diangkat atau dimenangkan? Nah, Yesus datang itu mengembalikan yang punya ciptaan sejatinya yang tidak berdosa seperti Kejadian 1 ayat 27 serupa yang tidak itu karena Adam sudah jatuh dalam dosa, keturunan yang namanya manusia itu sudah dosa, melalui Kristus itu dikembalikan sempurna lagi. Maka dikatakan hanya akulah jalan satu-satunya untuk kesempurnaan itu gitu loh. Nggak ada lagi. Nah, dari pelanggaran Adam itu, Pak, ya, pelanggaran Adam yang hina tadi itu, manusia sudah berbuat dosa dan katakan hina tadi, yang kotor najis itu, ya, itu mendatangkan hukuman. Ya, namanya orang bersalah pasti harus ada punishment-nya ya, dihukum. Nah, hukumnya itu kalau di kita kan hukum positif ada. Kalau di akhirat itu hukumnya kekal. Masuk neraka. Nah, masuk neraka itu kan Bapak bisa baca di surah Maryam 71 itu ya. Silahkan pahami sendiri tentang neraka itu. Nah, karena kasih Tuhan itu, loh iki aku dulu tuh istilahnya begini, aku dulu menciptakan manusia itu sempurna, rapi seperti aku. Gara-gara dosa maka manusia itu jadi hina. Maka Tuhan mengambil intervensi melalui Kristus mengembalikan yang hina tadi menjadi mulia ya di dalam salib Kristus itu. Nah, melalui apa? Karena pelanggaran itu melalui hukuman. Nah, yang tadinya harus ditimpakan kepada kita, kepada Pak Sumalin, kepada saya, Bu Sofi, dan semua itu, sudah Tuhan ambil alih semua. Kamu hutang yang hina tadi udah tak kembalikan loh, mulia ya, melalui aku loh. Nggak ada jalan lain. Ya, nggak ada jalan, cuman aku, kan begitu jadinya Pak Sumalin. Maka, keselamatan atau mengembalikan gambar yang sempurna, yang kudus suci, seperti gambar Allah itu, hanya melalui Kristus. Itulah iman Kristen. Nah, apakah terus dikatakan tadi, kalau udah terima Yesus, orang itu boleh berbuat zina dan macam? Enggak boleh, Pak. Harusnya dia namanya udah kembali masuk. Menjadi gambar Allah. Iya, umpamanya Pak Sumarlin nih, maaf ya, saya rumah dulu saya itu nggak pakai ini Pak, nggak pakai nggak pakai lantai Pak, masih tanah Pak. Kalau hujan licin ya, cerocoh itu bocor, ya. Tetapi ketika saya itu diangkat, dipulihkan, terus kemudian bapak saya membangun rumah yang baru, nih bapak saya nih, lantainya marmer ya, toiletnya udah tidak kakus lagi, maka gaya hidup saya ya jangan kayak yang rumah lama gitu loh Pak. Saya sudah menjadi milik bapak saya yang baru. Dulu bapak saya belum mengembalikan saya dalam kekotoran. Maka sekarang melalui Kristus itu saya dikembalikan ke jalan yang sebenarnya itu tadi. Yang suci, kudus, dan mulia. Gitu Pak Sumarlin. Di dalam pemahaman. Ya.
1 menit. Itu menjawab mengapa Yesus 2000 tahun yang lalu tidak dilahirkan dari hubungan biologis atau air mani hina. Karena Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 dikatakan kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa Allah di dalam Kolose 1:15 dan di dalam Korintus dikatakan siapa gambar Allah? Yesus. Jadi kita ini diciptakan serupa dan segambar dengan anaknya. Karena itu anaknya itulah yang harus menebus kita, saudara-saudaranya. Dia harus turun jadi manusia. Ya, makanya Rasul Paulus mengatakan ketika kita sudah ditebus, kita itu dijadikan menurut gambar dan rupa Kristus. Kita tuh akal budinya harus diperbaharui. Tadi yang rusak tadi Pak, yang sudah hina jatuh, Rasul Paulus mengatakan kita ini harus diperbaharui menurut gambar dan rupa Kristus. Kita harus mempunyai pikiran dan perasaan yang sama yang ada di dalam Kristus. Karena dia itu yang aslinya, gambar kita aslinya itu Yesus. Nah kalau kalian kehilangan kitab Taurat, jadinya begini. Ya, pertama kalian kehilangan kitab Perjanjian Lama, kalian tidak tahu bahwa untuk apa kita diciptakan dan seperti apa manusia itu diciptakan. Kemudian kalian tidak baca Injil. Bahwa Yesus Kristus adalah gambar Allah itu yang tadinya kita diciptakan di Kejadian 1 ayat 26-28 menurut gambarnya Yesus, yang kemudian kita rusak ya karena kita dari sperma atau benihnya Adam, ini dipulihkan kembali sehingga kita ini ya dipulihkan menurut gambar dan rupa Yesus. Begitu ya Pak Wahyu Ilahi ya? 86 Bu, 86. Iya, jawabannya hanya ada kalau Bapak baca Alkitab kita Pak. Gitu. Ya, terima kasih sekali apa yang dipaparkan Pak Wahyu Ilahi maupun Pak Ibu Setiatul dan teman-teman sekalian. Saya memahami demikian ya, mengerti tentang misalnya prinsip teologis ini gitu. Karena beberapa kali diskusi dengan CIA. Hanya saja tadi yang sempat saya tanyakan karena ada teman yang membawakan Mazmur tadi menyatakan bahwa karena telah jatuh di dalam dosa manusia itu cenderung untuk tidak mencari Allah gitu kan. Seperti itu dengan membawa dalil dari Mazmur tadi gitu. Jadi pertanyaan saya bukan apakah setelah Yesus mati di kayu salib semua orang itu bebas melakukan dosa, bukan itu, tetapi apakah ketidakinginan mencari Allah itu dan mengatakan bahwa tidak ada Allah itu dengan membawa Mazmur tadi itu dengan matinya Yesus di kayu salib dan kita menerima dia sebagai sembahan gitu kan. Apakah itu terangkat begitu? Maksudnya apakah dengan matinya di kayu salib itu apakah hal itu tersucikan terangkat lah gitu. Akhirnya manusia menjadi bersemangat bersemangat lah kalau boleh mengatakan betul karena kan mengembalikan rupa yang sesuai ciptaan yang semula ya yang diciptakan segambar Allah. Pak Sumarlin dan saya ini bukanlah setelah Adam jatuh dalam dosa gambar kita itu tidak sempurna lagi. Melalui kejatuhan kesalahan Adam yang pertama, maka di dalam kitab suci kita mengatakan karena satu orang berdosa maka keturunannya itu dosa itu menjalar kemana-mana. Ya karena dari benih tadi sperma yang itu tadi yang hina tadi Pak. Karena kenapa kok hina? Ya rupa manusia itu kan jauh berbeda dengan rupa Tuhan. Tapi karena memang Tuhan itu punya rencana sejak awal itu bahwa menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan itu serupa dengan gambarnya. Serupa dengan gambarnya itu apa Pak? Gitu ya. Namanya ciptaan dengan yang mencipta pasti beda Pak ya. Kemuliaan matahari berbeda dengan kemuliaan bulan. Bapak harus tahu hal-hal seperti itu. Maka ya apa aja yang sempurna? Ya tentang kekudusan, kejujuran, ketaatan, menyembah Tuhan yang benar kan gitu. Itu Pak yang dikembalikan. Ya karena manusia diciptakan itu ya untuk menyembah Tuhan kan begitu. Nah caranya seperti apa? Ya melalui karya itu. Maka sejak diskusi yang berapa jam tadi Bu Sofi mengatakan intervensi Tuhan. Karena yang hina ini tadi nggak mungkin bisa masuk ke mulia tanpa yang mulia itu mengulurkan tangannya datang kepada yang hina tadi. Gitu Pak Sumarlin. Maka Tuhan Yesus mau nuzul itu tadi. Sang firman itu nuzul. Nah kenapa kok harus disalib Pak Wahyu kan gitu? Ya karena memang perbuatan manusia itu nggak akan bisa menolong dirinya sendiri, gitu loh. Dosa-dosa itu nggak bisa ditanggung oleh manusia itu. Ya karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, maka Allah mengaruniakan firman-Nya atau Anak yang tunggal sebagai jalan. Oke, wis dosamu tak selesaikan, tetapi ada perintah selanjutnya, jangan berbuat dosa lagi, kan gitu Pak Sumarlin. Ya, jadi orang-orang yang sudah menerima Tuhan Yesus kayak saya nih dari keyakinan lama seperti Pak Sumarlin dulu, Bu Sofi itu ketika menerima Tuhan dan kita hidup di dalam kehidupan Tuhan kita bergairah. Gairah kita itu bukan gairah untuk mencari dan macam-macam bukan. Gairah kita itu membawa yang lain untuk mengenal Tuhan yang benar. Semangat kita tanpa gaya, tanpa ini waktu kita ini itu semangat hidup kita di situ apa? Memuliakan Tuhan. Karena apa? Satu orang bertobat mengenal Kristus, malaikat surga bersorak-sorai. Karena apa? Kenapa kok bersorak-sorai? Ada gambar yang sudah dikembalikan, yang tadinya rusak melalui Adam tadi dikembalikan kepada gambar yang sempurna di dalam Kejadian 1, 26 sampai 28 tadi yang sudah disampaikan. Luar biasa Pak Sumarlin.
Bapak dan saya dulu juga sama kok, seperti Bapak, Bu Sofi juga sama. Tetapi ketika kita belajar dan tahu, oh ini toh Tuhan itu berbicara itu seperti ini, maka benarlah apa yang sudah dinobuatkan ribuan tahun tentang Mesias itu, dan Tuhan jawab. Membuktikan bahwa Tuhan yang saya sembah itu Tuhan yang tidak berbohong, Pak. Buktinya ada, datanya ada, dan digenapi di dalam diri Yesus. Itu Pak Sumarlin. Ya, Pak Sumarlin itu diciptakan mulia loh. Tetapi karena Bapak terdoktrin, karena dosa itu tadi, gambar yang rusak tadi, sehingga ngaco tanpa itu. Supaya nggak ngaco, belajar kepada Alkitab. Nah, betul tadi Bu Sofi, harus pakai fondasinya adalah hukum Taurat atau kejadian itu. Memang sumbernya dari situ. Lah bagaimana Pak Wahyu? Mungkin Pak Sumarlin mau belajar. Pak Wahyu, saya juga mau belajar nih seperti Bu Sofi dan teman-teman yang lain mengenal perjanjian itu. Syaratnya apa? Syaratnya di dalam 2 Korintus 3 ayat 14 sampai 16. Itu Pak Sumarlin. Silakan teman-teman bacakan ulang. Ya, tanpa itu saya Bu Sofi juga nggak ngerti apa-apa. Karena hanya dialah sumber dari segala sumber pengetahuan hidup saya. Itu Pak Sumarlin. Ya, 2 Korintus 3 ayat 14 dan 16. Catat Pak Sumarlin itu untuk sebagai dasar. Kalau Bapak ingin ngerti tentang Alkitab, tentang hukum Taurat, itu kuncinya Pak. Oke, mau tanya. Jangan dulu. Mungkin Pak Sumarlin menanggapi dulu, jangan terlalu banyak ya menurut aku. Jadi Pak Sumarlin bingung nanti. Satu Ya, kalau dijelaskan, Pak Sumarlin menanggapi, nanti satu lagi jelasin gitu loh. Domba, Ya, tadi Pak Sumarlin tuh bertanya kepada saya soal Mazmur tadi, ya kan, yang manusia tidak sanggup, tidak mampu mengenal Allah. Itu begini Pak Sumarlin, inilah ini pembahasan ini saya anggap sangat penting. Kenapa? Karena untuk kita bisa mengetahui keselamatan itu, menghargai betapa besarnya anugerah keselamatan itu, kita harus tahu di awalnya. Ini yang jarang yang diajarkan oleh orang, tidak mengetahui konsep kejatuhan dalam dosa. Di sini saya tidak mau mempromosikan denominasi ya, tapi bagi para Puritan, para penganut Calvinis, dan bagi para penganut teolog reformer, itu memiliki satu pengajaran yang kita sebut tulip, total depravity, atau ketidakmampuan total, kerusakan total manusia. Itu urutannya dulu. Setelah itu kita ada yang namanya unconditional election, pemilihan tanpa syarat. Kemudian penebusan terbatas, anugerah yang tidak dapat ditolak. Jadi kerusakan total manusia itu adalah suatu pengajaran yang sangat penting bagi para orang-orang reform. Kita harus mengerti itu dulu. Kenapa? Kalau kita hanya mengerti anugerah, iman kita jadi lemah. Setelah kita mendapatkan cobaan di dunia ini, cobaan kehidupan, kita langsung lemah. Kenapa? Karena kita tidak mengerti konsep penebusan dosa, kejatuhan manusia. Bahwa penebusan, keselamatan Yesus itu harganya sangat mahal, Pak. Tidak main-main, Pak. Itu harganya kematian Yesus di kayu salib itu bukan main-main, Pak. Seluruh dosa manusia sampai terjadi kegelapan di alam semesta itu. Karena seluruh dosa manusia ditimpakan kepada seorang Yesus Kristus. Tidak main-main, Pak. Saking halnya itu sehingga kita tidak mampu bayar. Sehingga diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Tapi kita harus mengerti dulu. Konsep kejatuhan tidak main-main. Bahwa memang manusia tidak sanggup mencari Allah. Orang Israel pernah disisain 7.000, Pak. Baca di Perjanjian Lama. Bahkan Tuhan Allah berkali-kali mengancam akan memusnahkan orang Israel. Pertama, itu terjadi di Nuh. Karena sudah rusaknya moral bangsa pada saat itu manusia. Air bah didatakan, Pak. Cuma 8 orang yang diselamatkan, Pak. Itu kenapa? Karena mereka tidak mengenal Allah yang benar. Tidak mau datang ke Allah. Kedua apa? Bukti, sejarah. Menara Babel. Manusia ingin membangun menara sampai ke langit. Dan ingin mengklaim bahwa mereka adalah Allah. Akhirnya begitu kan. Manusia memiliki kemuliaannya. Bukan kemuliaan Allah. Dihancurkan sama Tuhan. Itu bukti, sejarah. Dari situ Allah memilih bangsanya. Bangsa pilihannya bangsa Israel. Dan kita lihat bagaimana bejatnya bangsa Israel. Tegar tengkuknya. Mereka berpaling, berpindah ke ilah-ilah lain. Sehingga di situ kita lihat berkat, kutuk. Sampai suatu kali Yahweh itu berkata kepada Musa, saya akan musnahkan bangsa ini. Dan saya akan membangkitkan sebuah keturunan baru daripadamu. Tapi Musa berkata, jangan. Tolong jangan musnahkan bangsa. Itu konsep dosa yang tidak dimengerti, Pak. Yang saya sebutkan tadi, manusia tidak sanggup mengenal Allah yang benar. Jangan dianggap main-main, Pak, konsep kejatuhan manusia dalam dosa. Manusia diciptain sempurna, tidak ada dosa. Tubuh kita ini kekal. Yang terjadi apa? Sebenarnya, kalau kita baca di pengajaran itu kejatuhan dalam dosa itu melanggar 10 hukum Taurat. Tidak main-main, Pak. Bahkan alam itu jadi ikut memberontak. Alam, bencana alam, pandemi, sakit penyakit. Kita jadi bersusah payah untuk mencari nafkah.
Itu karena dosa yang luar biasa dalamnya.